Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Irsyadul Ibad apa? Wa Abu Dawud. Nah. Wa Abu Dawud innal mu'mina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan, dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, innal mu'mina idza asabahu saqamu summa ngafahullahu minhu kana kafaratan lima madha min dunubi wa mau'izatan lahu bima yastaqbilu wa innal munafiqa idza marida summa ngufiya kana kalbairi kana kalbangiri ngakalahu ahluhu summa arsaluhu falam yadri lima ngakaluhu walam yadri lima arsaluhu. Sungguh orang beriman itu ketika terkena penyakit sakom, ketika terkena musibah yaitu sakit, kemudian Allah menyembuhkan orang tersebut dari sakitnya, maka sakitnya tadi menjadi kifarat atau menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lewat, dan menjadi nasihat dan menjadi pelajaran bagi orang tersebut mengenai apa yang akan dihadapinya. Kalau orang beriman sakit, kemudian sembuh, sakitnya itu melebur dosa-dosa yang telah lewat. Dan karena sakit itu, orang tersebut mendapat pelajaran mengenai apa yang harus dilakukannya di hari-hari mendatang. Ya, kalau sakit kan tidak bisa ibadah, tidak bisa berangkat ngaji dan seterusnya. Terus nggak sakit kan terus, oh ya besok kalau pas sehat saya tidak boleh malas-malasan lagi kan, itu salah satunya gitu. Oh ternyata kesehatan itu adalah nikmat anugerah dari Allah yang mahal harganya dan seterusnya itu. Sedangkan sungguh orang munafik itu ketika sakit kemudian disembuhkan, maka orang munafik itu seperti onta saja. Seperti onta yang diikat oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan lagi. Nah, si onta itu tidak tahu mengapa kemarin diikat dan mengapa kemudian dilepaskan. Sakit atau sehat itu ya tidak menjadi pelajaran apapun, tidak melebur dosa dan tidak menjadi pelajaran apapun. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kepengen, kalau tidak kepengen sakit itu ya jangan kebanyakan dosa, karena sakit itu ya asalnya kan dari dosa-dosa, ya. Ya, dan mensyukuri kesehatan, disyukuri kan ditambah kesehatannya. Kalau ditambah kesehatannya kan berarti
dikurangi sakitnya, gitu. Disyukuri kesehatan itu. Pas orang ngaji tidak pas ngaji seperti ini ya lupa ya, bahwa kesehatan itu penting, ya. Nanti kalau sakit atau pas ngaji begini, oh iya ya, penting, mahal. Andekno itu banyak orang kok tidak menggunakan kesehatannya dengan benar atau merusak kesehatannya misalnya dengan bekerja mati-matian, bekerja sampai mati-matian, bekerja keras. Jangan, saatnya istirahat saja. Dan usia itu ya dipertimbangkan, gitu. Usia 20 sampai 40 sampai ya sebelum 40 tahun itu ya bisa untuk kerja keras, dan kita bisa untuk kerja lama. Udah 40 tahun sampai 50 tahun ya harus mulai diperhatikan badannya itu, jangan dipaksakan. 50 tahun ke atas santai saja. Enggak usah ngoyo. Santai sak ketuki, ya. Tuh, tadi ora sah piye-piye. Mengko ndak mah loro, gitu. 50 sampai 80 santai sak ketuki. 80 sampai selanjutnya di alam baka. Makanya kalau pegawai itu kan ada konsep pensiun. Pensiun itu kan sebenarnya santai-santai. Pensiun itu kalau untuk guru 60 tahun, ya. Untuk profesor itu 65 tahun. Untuk pegawai negeri non guru 55 tahun. Ya, 55 tahun ya. Ah, benar. Aku serata di pegawai. Untuk tentara yang pangkatnya rendah itu 45 ya. 45 ya, Mas. Bagian perang maju sikik dhewe to. Bagian perang maju sikik dhewe umure 89 tahun. Petuk mungsuh disingsoti wis semaput. Nanti kan pensiun itu kan artinya ya 60 tahun ki pensiun artinya aku santai-santai sak ketuke. Udah pensiun cari kegiatan yang lebih banyak lagi. Masih kurang kerjanya kemarin itu. Lah kapan ibadahnya? Kapan bertenang-tenang? Bekal ibadah itu kan diam, tenang toh sebenarnya. Iya. Enggak bisa kita khusyuk beribadah dalam kesibukan duniawi itu enggak mungkin. Modal, ada banyak ulama itu nenggon kitab Ihya itu dikutip, modal ibadah itu tenang diam. Ya, tenang diam itu maksudnya tidak terlalu banyak sing pleding, ya apa-apa ki jangan mudah terprovokasi. Usianya wis 80 tahun, kegiatannya rajin banget ronda, rajin banget rapat RT RW RK, pedukuhan, pelurahan, berarti pembina ini, pembina itu, pembina ini, pembina itu, dan semua ditandangi, rajin menghadiri ini, menghadiri itu. Jadi kayak orang modern yang kemarin saya bilang, jarang sekali di rumah, lebih banyak di luar rumah. Ya enggak bisa, untuk tenang beribadah itu enggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing di rumah wae mbiang-mbiangan sing ibadah ki ya toh. Ndai yang tekan ngendindan ya. Wal Bukhari may yuridillahu bi khairan yusib minhu ay wajjihillahu ilahi musibatan au balaan. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk baik, Allah menimpakan musibah untuknya. Maksudnya Allah menghadapkan kepadanya satu musibah atau satu cobaan. Gitu. Ya, cobaan itu ya ada kalanya berat, ada kalanya tidak berat. Tuh. Jadi sebenarnya kalau orang itu kena musibah, pada hakikatnya Allah itu menghendaki dia lebih baik lagi. Maksudnya misalnya sakit,
Sakit kan terus raiso ngopo-ngopo, cuma di kamar tidur. Bahkan kalau agak ya cuma tiduran. Tiduran kalau sehari 2 hari tidur masih atau masih bisa, tapi kalau udah berhari-hari ya wis capek tidur tuh, ketip merenungkan apa sih sebenarnya tujuan hidup. Apa sih ini itu. Nah, itu dah. Nah, ketika nanti sehat di apa? Sudah dihilangkan musibahnya, maka dia akan menjadi orang yang baru. Mendapat pelajaran tadi. Mendapatkan hikmahnya. Meskipun begitu, mayuritillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang digandaki Allah itu menjadi lebih baik itu diberi musibah, kita haram hukumnya meminta musibah kepada Allah. Nah, itulah. Jadi ini hadis mengenai kalau berkaitan dengan orang yang kena musibah. Tapi enggak boleh kita meminta musibah, ya Allah limpahkanlah musibah. Nah, itu nantang namanya itu. Jangankan kok itu. Ketika Rasulullah itu tahu bahwa Sayyidina Ali itu berdoa minta sabar saja, itu oleh Rasulullah dikoreksi. Jangan hanya minta sabar dan minta syukur. Kalau minta sabar saja itu artinya minta musibah, itu tidak boleh. Gitu loh. Enggak usah minta musibah aja, dosa kita udah banyak, pasti Allah itu memberi musibah. Jangan khawatir. Nanti saya enggak kebagian musibah ya Allah. Wallah. Maka makin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, makin berat cobaannya. Ada? Tentu saja yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Kemudian dan yang selevel di bawahnya dan yang selevel di bawahnya. Nah, uji cobaan itu macam-macam. Ada kalanya sehat, yang dimakan ada, yang dirokok ada, teman juga baik. Ini enggak ada masalah, padahal dia sedang memikirkan banyak hal. Ada mengenai apa. Ini para wali itu nek mengingat umat manusia kan mereka sedih melihat banyak orang sengsara, itu bagi para wali itu musibah. Melihat kesedihan orang lain itu terasa berat. Wong petok melihat penderitaan orang lain itu puas. Maka karena melihat penderitaan orang lain puas, maka dia harus ditendiang dengan penderitaan, kan itu main ngerasa kayak gitu. Nah, itulah. Jadi azizun alaihi ma anittum, itu toh sifat Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh beliau apa yang menjadi penderitaan kalian. Itulah. Kalian itu maksudnya semua umat manusia ini. Padahal umat manusia itu banyak yang menderita. Salahnya siapa? Ya salahnya manusia itu sendiri. Kok kan dosa. Dosa itu bukan hanya dosa yang zahir, dosa batin. Dosa batin ki apa? Ya macam-macam toh. Iri, sombong, tamak, narsis. Apa meneh? Suudzon, apa meneh? Jahat, berniat jahat, itu kan maksiat-maksiat batin. Itu tidak kalah beratnya, jangan dikira ringan itu. Tadi malam ada tamu, saya itu maksiat saking mukai gitu. Nah, menghadapi orang seperti itu jangan uyo cen kowe rupamu cen ketok. Cen kowe iku rup-rup neraka tenan. Jangan begitu. Ini kan keadaannya hampir putus asa. Ini dah. Apa jenenge? Wahai orang-orang, katakanlah kepada orang-orang yang melampaui batas. Apa? Qul ya ayyuhalladzina apa? Sakiman? La taqnatu fi rahmatillah itu. Ya. Ora ayat sadurunge asu wae. Qul ya ayyuhalladzina apa?
Wahai katakanlah orang-orang yang melampaui batas. Katakan kepada mereka orang-orang yang melampaui batas dalam dosa itu, la taqnatu min rahmatillah. Ada dan seterusnya itu loh. Laliman. Oh ya, enggak apa-apa. Katakanlah kepada orang-orang yang sudah melampaui batas dalam berdosa itu, jangan putus asa dari belas kasih Allah. Sudah, sungguh belas kasih Allah itu meliputi segala sesuatu. Tuh, kalau keadaannya sudah hampir putus asa diberitahu, oh dosa sampean belum tentu untuk tahun ini mendapatkan ranking nomor 1 dalam mengumpulkan dosa, itu belum tentu. Kadang-kadang orang yang tidak pernah dosa zahir itu bisa jadi mereka ada dosa hatinya dan itu bisa lebih besar. Itu toh. Nauzubillahi min dzalik. Gitu loh. Jadi apa kuwi? Ketika kita dimintai saran, ketika kita ditanya sesuatu, ya jawablah kira-kira sesuai dengan orang itu. Entah sebagaimana Rasulullah kalau ditanya para sahabat beliau ya menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Makanya hadis menjadi banyak sekali. Makanya kita tidak boleh asal menggunakan hadis. Itu berkali-kali saya sampaikan. Wah ini ini saya sedih sekali begini dan begitu. Tahajud setiap hari. Lah wong salat 5 waktu aja enggak pernah kok disuruh tahajud, itu gimana sih? Nah ya enggak bener ya, gitu. Itu jelas itu hadisnya. Loh iya jelas. Kalau tahajud cuma untuk menghilangkan penderitaan itu malah bisa-bisa nanti termasuk itu apa ku jenenge riya itu. Ya, riya itu kan beribadah kepada Allah dicampur dengan keinginan duniawi. Ya, mungkin pujian, mungkin duitnya banyak, mungkin lepas dari ya itu. Kalau ibadah pada Allah, ibadah aja. Semata-mata melaksanakan perintah. Itu loh. Nah, kalau saatnya kita berdoa, ya kita berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi jangan misalnya duha biar dapat rezeki banyak. Jangan, itu malah riya itu. Dosa itu. Riya itu syirkul asghar. Musyrik kecil ya. Kecil kalau musyrik tetap gede banget dosanya. Kalau duha ya duha aja. Loh, tapi kan ada hadisnya dan ada doanya. Iya. Memang, tapi yang dimaksud Rasulullah itu bukan seperti yang kita pikirkan seperti itu. Itu loh. Rasulullah itu sedang nek cara Jawa nyondro sahabatnya yang rajin sholat duha. Gitu loh. Kalau kita njur sholat duha niatnya main rezekine akeh ya enggak pas. Doa saja, berdoa ya Allah. Setelah sholat duha ya Allah saya minta ini itu boleh. Tapi duhanya itu semata-mata melaksanakan perintah aja. Wa maca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Itu donga sugih. Ora sugih-sugih berarti ra tau maca kuwi ya ta. Maca kuwi sedina ping 1 juta tak kira. Ya setahun ngono tak kira kowe wis dadi wong sugih banget kuwi. Ora tau diwaca dadine montore lampune mati yes. Ora tak urip kene mboten kok ora urip. Niki lampune niku pecah. Ya ora apa anggere dudu kowe sing pecah. Oh numpak motor kok lampune nggo senter iki lho. Wah, iki kreatif. Mayuritillahu bi khairan yusib minhu. Wah malah jawabane. Ya bisa begitu bisa. Dadi apa-apa iki digawe penak wae ora usah montore lampune mati muring-muring. Montore rantene pedhot muring-muring, rantidit muring-muring. Dan sebenarnya ora ono enteke nek carane ngono. Tuh. Wingi nang TV ada acara bagus jadi membahas tentang arisan. Ibu arisan itu. Arisan kan pernah kita kaji toh secara fikih, kebanyakan ulama yang hati-hati mengatakan itu termasuk riba waktu kan itu dari segi waktu. Oke, kalau kita misalnya mendengarkan pendapat ulama yang kurang hati-hati bahwa arisan itu enggak apa-apa.
Nah, itu kan terkenalnya arisan kan yo perilaku arisan itu kan sebenarnya berlomba-lomba bermegah-megahan. Itu pengamalan dari alhaakumut takasur. Gitu. Berlomba-lomba berbanyak-banyak harta, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Itu biasanya ibu-ibu. Wah, ini sing tukang arisane nang TV kemarin tuh sepatune lirik-lirik api ya, tasing trendy, entah palsu, entah baru, entah bener nggak tahu itu. Lambine apa, benike, perhatikan banget. Lah nek istri kita tukang arisan kayak begitu ya hancur lebur kita. Ada yang dimarahi suaminya karena sejak arisan tuh pakai bulu mata. Saya kan dari Ibnu Salam mbok pisan-pisan nggo bulu mata. Nah, itu loh banyak perempuan itu salah memahami kecantikan gitu loh. Cantik itu kan biar satu suaminya puas, puas dalam pengertian itu lega dan apa ya? Ya apa? Suami melihat istrinya seperti yang diinginkan itu apa maksudnya? Perasaannya apa, Mbah Haris? Ya, puas ya, puas. Orang lain juga tidak menghormati, memuji. Nah itu secara penilaian kan bisa secara fisik dan bisa secara psikis, secara kejiwaan. Ini untuk ibu-ibu itu wajib didengar dan calon ibu-ibu itu. Laki-laki itu sebenarnya tidak pernah kagum kepada kecantikan zahir saja. Kecuali laki-laki gombes. Jadi kalau Anda itu mempercantik fisik Anda, berarti Anda itu mencari penggemar yaitu para lelaki gombes. Bukan lelaki berkelas. Kalau lelaki berkelas itu enggak peduli. Apa telinganya 4 apa 5 enggak peduli. Yang penting baik hatinya, apa kuwi jenenge santun dan seterusnya. Bahkan laki-laki yang apa kuwi jenenge yang berkualitas itu enggak suka melihat penampilan yang fisik seperti itu, males. Jadi malah kayak saya melihat artis itu ya enggak gimana-gimana, mungkin wis ora aurat bagi saya itu, kelingan sapi. Mah bayangan kuwi ngono kuwi. Nek para sapi malah kelingan artis. Itu loh. Udah enggak omna sing tukang rias ini itu enggak. Dan pengalaman juga ini banyak teman itu punya istri, kebetulan ngelola salon kok ya bercerai itu. Enggak tahu apa ada hubungannya itu apa enggak ya, enggak tahu juga. Jadi wong wedok ki rambutnya putih ra apa-apa. Asalkan hatinya itu baik, karena fisik itu cuma penanda pertama atau penanda pertama itu cepat dilupakan. Penanda yang lama kesannya itu adalah hatinya. Adalah santunnya, adalah akhlaknya. Adalah Kalau nek golek bojo ki ya nek iso ki sing ra iso pupuran lho. Nah niki lho. Dadi pupuran wae ra dong, pupurane rumangsane iki menggo kapur apa nggo gampeng dolet-letke ya mah tok pilih kuwi. Nek wis kebacut ndek bojo tukang pupuran ya diingatkan lagi, "Bu, aku ki ra kepengin nyawang pupur, aku ki pengen nyawang pipimu, dudu pupur neng pipimu." Beda lho. Pupur neng pipimu karo pipi neng pupurmu. Nah itu asalkan semua laki-laki saya kira begitu. Suami saya itu suka ngelirik macam-macam. Nah, itu karena aja, karena suami Anda masih gombes. Nah, didoakan nanti lama-lama enggak Kalau laki-laki masih suka melihat perempuan yang suka berdandan, itu sebenarnya masih gombes, masih belum paham mengenai gender, mengenai hakikat jenis kelamin. Kalau udah paham itu yang dikagumi itu adalah akhlak. Itulah. Yang dikagumi itu akhlak bukan tampilan. Mau baju akhlaknya misalnya bagus, bajunya jelek makin mengesankan. Itu akhlaknya bagus, pakai bedak tebal, bedak tebalnya itu mengurangi nilai dari akhlak itu. Akhlaknya bagus, ya pakai bedak tapi enggak tebal, cuma tipis, murahan, sekilo 1.500. Itu pupornya tidak mengurangi itu akhlaknya. Jadi sekarang kan kebudayaan ini kan kebudayaan materi, ini daging yang ditampilkan.
Nek cara bapakne Mas Freddy mbiyen iki apa jenenge? Ming apa ta istilah iki? Lupa aku, Man. Nek cara handphone ming casing ta kayak gitu itu. Jadi jangan ini yang muda-muda itu jangan terjebak pada casing, ya ta. Pokoknya nek bengi wong wedok dipupuri bengi, wah wis tak ayu banget. Lah wong peri wae tak ayu je. Memedi ta peri itu. Sundel bolong iki tak ayu nek bengi iki, ya ta? Nah, gitu mau nek ketemu wong wedok teng bengi-bengi ketak ayu banget aja tak percaya. Sesuk awane deloken. Ngono lho. Ngono kuwi. Tur nek bengi-bengi petok wong wedok ayu ngono iki gatekno sikile iki. Nah, itu loh. Jadi hati itu, jiwa itu yang penting. Mari kita bagus jenenge kita perhatikan hal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sering saya itu melihat nenek saya yang sudah sepuh banget. Ya, konon katanya usianya lebih dari 100, nggak pernah pakai bedak, rambutnya putih semua, ya, kulitnya keriput. Tapi saya itu nggak pernah melihat nenek saya nggak cantik itu, cantik terus. Sejak dulu saya lihat cantik, itulah Mbahnya Sang itu cantik. Nah itu karena jiwanya lebih cantik dari cucu-cucunya. Yang saya muda kinyis-kinyis, bengesan, bucet akrilik, abang. Enggak, sampai hari ini itu saya melihat nenek saya itu lebih cantik dari anak-anaknya dan dari cucu-cucunya. Kenangan saya tentang nenek saya gitu. Padahal wis sepuh, wis keriput, gitu. Putune kenceng banget, mau saking kencengnya mendelik, gitu. Kulitnya itu. Nah itu karena jiwanya, karena intelijensinya, karena ruhaninya, karena hatinya yang tercermin dari akhlaknya. Nah itu loh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kowe nek Mi Fahmi, nek ndelok nenek-nenek kok kamu merasa itu cantik banget. Itu mungkin nenek-nenek itu memang akhlaknya bagus. Atau kamu sudah tidak normal. Nah itulah maksudnya ngono kuwi. Dadi ini remaja putri anakku Yesa dan yang lain-lain, istri-istriku, santri-santriku perempuan tuh loh. Jangan gila berdandan. Nanti saya takut benar-benar gila nanti, gitu. Awalnya gila berdandan, lama-lama gila beneran, gitu. Jangan, percayalah suamimu itu tidak pernah melihat yang gitu-gituan. Suamiku yang nyuruh, kecuali itu kalau ini atas paksaan suami saya ya. Suami saya itu maksa kalau saya keluar itu langsung sini wajahmu plok gitu. Ayo wis piye karang ya itu pilihanmu, suamimu ki jan ya edian dadine. Wis dituruti ra apa-apa, niate bukti karo suami. Ngono ta? Nek semir itu memang sunat toh, semir itu asalkan jangan semir hitam, jangan semir hitam. Kalau semir hitam ada yang mengharamkan, ada yang minimal makruhkan. Ini semir merah, hijau, kuning. Yang penting jangan hitam. Aku nang nggon Facebookin ndelok foto. Ini 2-3 laki-laki malah rambutnya ireng hitam semua, bagus. Tapi ketahuan udah tua. Kumisnya putih banget tok. Iya kok ya lali mbok kumis iki ya disemir sisan lho. Ini jane iki rambut putih ya keren lho ya ta. Nek takon, "Wah, kowe ubanan kowe oman tok." Ubanan apa? Iki tak semir. Semir putih. Sing nyemir malah dudu aku malaikat langsung gitu. Iku kok ngandake semir karo ngandake penampilan apa unadi pupuran kuwi. Aduh, jangan percaya pada penampilan fisik. Ya kita tampil, istri saya juga kadang bedaan, tapi sewajarnya ora berlebihan. Gitu loh. Ora usah kandel-kandel nek santri bojone sing ngono kuwi ya diskusilah sama istrinya. Ngono gitu. Nek santri ndek bojo sing wedok senengane nek klambi larang, nek murah emoh. Wah, ya repot nek ngono kuwi.
Nah aku ki seneng bojoku nek seneng nggo klambi murah ngene seneng. Ya ta. Nggo klambi larang ki ya ora apa-apa sih, ora tak larang tetapi biasanya mong tak sindir klambine larang kan gitu ta. Karena sebenarnya saya seneng klambine padane bukan karena saya tidak kepengen istri saya bahagia, tidak. Karena saya takut aja kalau istri-istri saya itu nanti terjebak ke hal seperti itu. Mau bojoku kuwi gelem nggo klambi saka goni ngono tak kira. Iki mung perumpamaan kok terus dararo nesola tuku goni. Aduh, maksudku ki makin sederhana kan makin. Nah ini loh, orang beriman itu kan ongkosnya murah. Nah itu toh, hati-hatinya ya, dengan hati lainnya. Ya enggak apa-apa sih kita misalnya beli punya yang mahal macam-macam itu enggak apa-apa, asalkan orang gawe ngoyo sing lanang kan gitu toh. Ora apa-apa aku nek duwe duit iki mbok njaluk apa wae anakku tak turuti gitu. Bojoku njaluk apa wae tak turuti, tapi terutama ming soal mangan gitu loh. Nek soal pakaian barang iki ora patek seneng. Tapi bukan arep mangan apa yuk kita makan di mana? Di warung yang sepiring harganya 1 juta. Tak turuti nek ngono itu. Dadi aja ngantek klambine kaya ratu, mangane kaya asu. Kan banyak orang sekarang kayak gitu. Omahe kaya ratu, mangane kaya asu. Asu kirek sing anu itu lho. Apa-apa dipangan lho. Tai wong dipangan kan ana ta itu. Aduh. Mobilnya apik. Bajune larang. Omahe apik. Mangan lawe mung uyah wae. Amin cepet mati mobilnya mah diwarisi karo sedulure karemu to. Mangane aja anu gitu loh. Nomor 1 kan makan, maksudnya ya jangan berlebihan, nek berlebihan ya salah. Maksudnya nek anak kepengen jajan, pengen mangan sing larang iki turuti pisan-pisan. Mung pisan. Makan dulu, nek wong iki nek mangane iki ngirit, terlalu pokil, padahal numpak mobil misalnya. Mari mati ming oseng-oseng gereh padane. Ya ana aku masane dikenalan ki ana tenan biyane. Apa kuwi Pak mobil ngono to, mobil anyar kuwi. Mayu apik, wah metok tamu ngono lho. Engko ning dalan jajan ya Pak. Sip, babaten gua ning rumah makan top anu to. Sane dalan iki enake kae dene jajan iki malah sing enake malah ning warung koboi ngene lho. Babatenku mbok mau ngepit nek ngono iki. Nah restoran sing anu kae sing mewah-mewah kae malah anu malah meragukan iki kadang-kadang lembeleh pitik iki nganggo bismillah apa ora cangkemmu batenku. Ya wis akhire mung ning warung koboi kuwi. Kok isin ta aku iki. Ora pas lho karo casing iki. Wong mobil anyare mandeg set ning warung koboi. Nasi kucing. Ya wis metu saka warung meong. Ora pas ngono lho. Aduh. Aku curhat karo kancaku to. Kancane dhek juga zaman. Oh piye kae bajindot siji ngene. Wo cen iki nek cen kendaraane kok ratu ning mangane ya saka asu ki mau bualong barang diuntal. Ngono ya. Oh. Agek pisan iki apa ora? Oh iya. Nah, gitu lah, aku ki ngepit wae nek jajan yo golek sing enak sih, nek duwe. Nek ra duwe yo. Nek ra duwe takon sik ngono lho. Aku ki yo mbiyen kerep arep jajan iki. Takon darah wae to, ora ndek duit ngono. Njaluk kepengin tuku iki, tuku gado-gado adite ming 3.500 Ora apa wae tuku oleh duitku ming kali 3.500. Atine ming nggo sangu joko-joko nek bane bedah. Ya sing tawakal jajan apa-apa. Ning takon sik regane pira. Dadi ora kok wah kiai iki kaya raya ya kadang kaya kadang enggak biasa. Aku ora tau lapor kowe to. Ya. Ora tau aku nek takoni piye Pak Kiai kaya sugih apa. Ngono. Gagah gitu. Padahal ya kadang-kadang ya tahu, sering dulu itu. Ya ngerokok nglinteng ana tamu kanca akrab. Agek kere ya Pak Kiai kok nglinteng ora aku pengen jajal. Ya duwe aku nek rokok sing larang-larang ya duwe ning aku njajal. Karo ngancani santai jebulane enak. Ah padune kere.
Ora tak critake. Ya ora apa-apa, kira sugih ora penting, sing penting ki ridane Allah. Ngono ta? Nek kita tujuan kita ridho kaya Allah matlubuna, dunyana wa ukhrana. Udah selesai bahagia apapun yang terjadi. Ora ana target apapun kecuali satu aja, ridho Allah. Punya duit ya bahagia, enggak punya duit bahagia, punya sedikit bahagia, punya banyak bahagia, kere bahagia, kaya bahagia, sakit bahagia, sehat bahagia, terus bahagia terus. Karena yang kita harapkan hanya ridha Allah. Gitu tak? Hanya ridhonya Rasulullah, hanya ridhonya para guru kita. Wis penak. Nek targete iki wah ngene-ngene sesuk anakku halah suraya ana. Saya itu masalah itu bukan hanya ngomong ini, saya buktikan sendiri. Dalam keluarga saya itu dulu mata pencarian sumber keuangan itu semua dari bapak saya. Pada beberapa tahun terakhir, bapak meninggal SBY. Jalan tetap semua target tercapai. Aku sih di bojo anyaran, samoe mbiyen saya cilik indil-indil ya. Dah, alhane kuru. Ya, semua target bisa berjalan. Apa target dunia tercapai? Ya, selesai. Tapi itu saya cerita bukan, saya anggap itu sebuah pencapaian, tidak. Bukan itu. Pencapaian yang benar itu ya gimana kita terus-menerus tidak pernah lupa bahwa kita hanya mencari ridha Allah. Dan apa yang bisa kita lakukan, semuanya itu dalam rangka itu. Sedikit demi sedikit, kita atur diri kita dengan ilmu yang kita ketahui, agar lebih dekat lagi kepada ridha Allah. Dikit demi sedikit. Nah itu loh, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak nanti nyosor. Banyak kan gini nyosor. Banyak-banyak nanti malah jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Wis jam 09.00 punjul ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.